Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi di acara podcast Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon, dan kita masih bersama dengan narasumber yang luar biasa, salah satu ahli ilmu falak, Bapak Rizaluddin SHI MH. Nah, menyambung pembahasannya sebelumnya, Pak. Pada salah satu cabang keilmuan falak ada yang namanya astrologi. Nah, beberapa orang berpendapat jika astrologi itu ilmu yang mengkaji tentang perbintangan, namun digunakan untuk media meramal, Pak, untuk melihat masa depan. Nah, sebagai orang Islam, apakah kita boleh mempelajari ilmu astrologi secara mendalam, ataukah ada hukum tertentu untuk mempelajari ilmu tersebut? Bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi memang perlu dipisahkan antara ilmu falak dengan ilmu astrologi atau ilmu nujum, seperti itu ya. Kenapa? Karena selain imbasnya kepada hukum mempelajarinya, di dalamnya juga kajiannya berbeda, gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan kajian-kajian tentang ilmu falak itu ruang lingkupnya semua tentang ibadah, gitu ya. Tapi untuk astrologi ini atau ilmu nujum, ruang lingkupnya sudah berbeda, gitu ya. Keluar dari jalur ibadah ya, Pak? Tetapi ya kalau secara hukum begini. Kalau secara hukum ilmu astrologi atau ilmu nujum di kitab Ta'lim saja sudah dijelaskan, gitu ya. Mempelajari ilmu nujum atau astrologi itu haram, gitu ya. Kenapa haram? Karena melihatnya itu masyarakat pada umumnya, gitu ya. Mereka bisa jadi keimanannya belum begitu kuat, gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi untuk orang-orang tertentu, sedikit orang boleh, gitu ya, mempelajarinya, gitu ya. Di dalam ilmu falak, gitu ya, di dalam ilmu falak walaupun kita mengkaji tentang 4 permasalahan ibadah, gitu ya, sedikit banyaknya kadang juga disampaikan oleh guru-guru kita itu kaitannya tentang ilmu astrologi. Model sekarang ini ya, saya sampaikan waktu di perkuliahan dan ketika saya melakukan pelatihan juga sebagai peminat, penarik para peserta itu saya sampaikan. Dalam ilmu falak ini kajiannya 4, seperti tadi yang sudah disampaikan. Tapi juga ada tambahan-tambahan lain. Ini hanya sebatas permainan saja bahasa kita itu. Permainan Menarik ya, Pak? Menarik perhatian, bukan untuk dipercayai, bukan, gitu ya. Apalagi diimani bahasanya, gitu ya. Ya, apa itu permainannya? Kita bisa juga menebak tanggal seseorang, tanggal lahir seseorang bisa, kata saya itu. Kemudian yang kedua, kita juga makin atas bisa menebak hari lahir seseorang. Nah, kalau hari lahir sudah bisa kita tebak, ini nanti bisa utang hitung tai lutung bahasa Sundanya itu ya. Ya, utang hitung tai lutung bahasa Sundanya seperti itu. Apa tuh maksudnya utang hitung tai lutung? Jadi kalau bahasa keren sekarang itu cocokologi. Cocok-cocokan ya, Pak? Ya, tapi itu ada perhitungannya, gak main-main juga. Nggak asal cocokin gitu ya. Jadi seseorang lahir misalkan ini ya, laki-laki dengan perempuan gitu, sudah lama ta'aruf bersama, gitu ya, kemudian mau menikah. Kalau dulu ketika akan beranjak ke jenjang pernikahan biasanya suka dihitungkan terlebih dahulu. Tanggal lahirnya berapa, ketemu hari lahirnya, hari lahir apa, pasarannya berapa. Itu antara dua insan ini yang akan menikah disatukan. Hasil perhitungannya itu seperti apa. Nah, makanya nanti ketemu kesimpulan. Wah, nanti si A dengan si B ini kalau menikah, insya Allah selama pernikahannya akan hidup bahagia. Ada kesimpulannya seperti itu. Atau juga ada kesimpulannya, wah ini selama pernikahan nanti memang nikahnya akan kuat lama gitu, gak akan cerai, tapi awet rajat bahasa Sundanya itu. Tahu awet rajat gitu ya, Pak? Jadi ribut terus gitu ya, dalam rumah tangganya itu, gitu ya. Memang pernikahannya akan ini langgeng gitu ya, tidak sampai ke perceraian, tapi selama di rumah tangga, selama di rumah ribut terus gitu ya. Ada hasil-hasil bisa sampai begitu, Pak ya? Iya, ada perhitungan-perhitungan seperti itu. Cuman karena tadi kata saya juga bukan untuk dipercaya, bukan untuk diimani, hanya utang hitung tai lutung, hanya sebatas ya permainan saja, gitu ya. Jadi hanya sebatas permainan saja, makanya tidak sampai untuk diimani. Dan tidak sembarangan kita juga mengasihkan ilmu tersebut, gitu ya. Kenapa tidak sembarangan? Nah, harus kuat dulu keimanannya, kemudian harus paham dulu 4 ruang lingkup ilmu falak yang utama, gitu ya. Kalau sudah bisa menguasai yang 4 ini, nah baru minta bonus bahasanya, gitu ya. Belum bisa menguasai yang wajibnya kok udah minta bonus, gitu. Nggak bisa seperti itu. Makanya ini yang paling tinggi lagi, ini guru saya, gitu ya. Itu bisa
menentukan kapan meninggal. Meninggalnya seseorang. Ya, meninggal seseorang bisa dihitung gitu ya. Itu kan rahasia Allah, takdir gitu Iya, ya. takdir. Tapi ada juga perhitungannya seperti itu. Kapan bisa meninggal. Jadi ceritanya gurunya guru saya itu Iya. di Jogja gitu, pesantrennya saya lupa gitu kalau nggak salah pesantren Kerapiak gitu. Beliau itu pernah menghitung untuk dirinya sendiri. Hasilnya itu putih. Ya. Kalau putih itu isyarat orang ketika mau meninggal nanti kan dibungkus oleh kain kafan warna putih. Atau bisa juga orang ketika akan umroh itu kan dibungkus atau mengenakan kain yang berwarna putih gitu ya. Ada dua kemungkinan hasil perhitungan itu. Apakah betul beliau meninggal atau justru umroh. Jadi sekeluarga ketika sudah mengetahui hasil perhitungannya seperti itu, yang namanya orang ketika sudah tahu kapan dia akan mati pasti siap-siap. Iya. Preman kalau dikasih tahu matinya kamu mati ntar tanggal 5 April. Langsung tobat. Yang biasanya mabok, biasanya apa tobat yakin. Langsung tobat ya, Pak. Kalau tahu begitu ya. Makanya istimewa ini kematian sama Allah dirahasiakan itu. Karena apa? Karena supaya kita terus-terusan beribadah, supaya kita terus-terusan berbuat baik. Kembali lagi tadi kepada guru saya. Jadi karena sudah mengetahui kapan beliau akan mati, ya siap-siap. Serumahnya itu rame. Dulur bahasa itu ya, saudara-saudaranya berdatangan seperti itu ya, kayak mau ada hajatan aja gitu ya, padahal mau meninggal bahasa itu ya. Ditunggu dari pagi sampai malam, tidak terjadi apa-apa. Maksud tidak terjadi apa-apa, tidak kayak sakaratul maut nah ya enggak terjadi. Ternyata pas malam hari datang surat. Pada zaman itu masih Presiden Soeharto. Surat dari Soeharto untuk beliau berangkat umroh. Nah, berarti hasil perhitungannya itu bukan meninggal, tetapi umroh seperti itu. Jadi kemudian setelah pertama kali menghitung, yang kedua kalinya beliau menghitung lagi gitu ya. Kalau nggak salah tahun 2006 hasilnya sama dan meninggal gitu ya pada tahun tersebut gitu ya. Jadi sampai seperti itu ada. Cuma kembali lagi kata saya juga, ilmu astrologi atau ilmu nujum itu saya katakan hukumnya haram seperti yang disampaikan dalam kitab Ta'limut Ta'lim gitu ya, haram gitu ya. Tapi untuk sebatas permainan ada untuk meminat gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah bisa menguasai, minta saja lah ijazahnya gitu lah bahasanya gitu. Ya, itu untuk Berarti walaupun untuk segi mencari tahu ya, bisa dibilang bocoran ya Pak, itu nggak boleh Pak, haram. Oh boleh. Soalnya zaman sekarang masih banyak yang datang bahkan untuk kiai Pak, untuk menanyakannya tentang perihal perjodohan tersebut. Iya. Selanjutnya seperti yang sebelumnya dari awal sudah diutarakan, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan Pak. Betul. Dan pada setiap tahunnya secara rutin dilakukan prosesi Ruqyatul Hilal atau mencari hilal. Betul. Nah, apa sih kalau misalkan di cara menentukan hilal tersebut, apa ada metode yang lain selain ruqyah? Misalkan hisab, apa perbedaannya antara kedua metode tersebut Pak? Ya. Jadi pertama memang kita harus pahami terlebih dahulu antara hisab dan ruqyah gitu ya. Jadi hisab ini perhitungan. Iya. Ada organisasi masyarakat gitu ya yang menentukan awal bulan Komariah itu tidak usah capek-capek datang ke lokasi observasi, hanya cukup duduk manis di rumah menghitung kemudian disebarkan informasinya masuk 1 Ramadan tanggal berapa gitu ya. Ini hanya menggunakan hisab gitu ya. Perhitungan. Jadi bisa langsung ada organisasi yang seperti itu gitu ya. Tapi identik ru'yatul hilal, ini ru'yatul hilal ini observasi ya, observasi ke lapangan langsung, mencari betul tidak di rumah kita sudah menghitung nih. Hilal itu memang sudah di atas ufuk. Tapi kita harus meyakinkan kembali, datang ke lapangan gitu, observasi betul gak sih sebetulnya hilal itu sudah di atas ufuk, seperti itu. Jadi sifatnya yang namanya hisab itu hanya hissi, dhonni saja, perkiraan saja gitu ya, perkiraan saja. Nah, untuk meyakinkannya kita datang ke lokasi begitu. Jadi ru'yatul hilal ini ada juga organisasi masyarakat gitu yang dalam menentukan awal bulan Komariahnya memang dari dulu sampai sekarang konsisten menggunakan ru'yatul hilal. Nahdlatul Ulama ini dipegangnya seperti itu. NU ya seperti itu. Jadi untuk metode ru'yatul hilal atau bahasanya prosesi dalam tata cara pelaksanaan ru'yatul hilal
ini tidak sembarangan juga, ujuk-ujuk datang ke pantai gitu ya, Iya. gidik-gidik langsung datang lihat ke sana kemari. Jelas, nggak seperti itu juga. Ada syarat-syaratnya Pak. Ada tata cara pelaksanaannya bahasanya gitu. Nggak bisa misalkan asal pantai juga nggak Kalau bisa. naik ke atas genteng Pak. Naik ke atas genteng nggak bisa. Ya, jadi harus dipahami terlebih dahulu juga Ru'yatul Hilal itu bukan sembarangan observasi atau ya tadi seperti saya katakan gidik-gidik datang ke pantai gitu lihat orang mandi malah nanti gitu ya. Nggak seperti itu. Jadi ada tata caranya. Tata caranya salah satunya yang paling simpel itu sebelum berangkat kita siapkan terlebih dahulu alat-alat perangnya. Ya, alat perang bahasanya. Iya. Ya. Yang punya teleskop berarti dipersiapkan teleskopnya. Dicek dulu berfungsi atau tidak. Ini jangan-jangan pas dibawa ke lokasi teleskopnya rusak kan kacau juga gitu ya. Itu pertama. Disiapkan juga alat perangnya tadi seperti saya katakan hisabnya, ya, perhitungannya. Ini perhitungannya untuk orang-orang yang menentukan dengan Ru'yatul Hilal, Nahdlatul Ulama. Yang namanya hisab atau perhitungan itu hanya sebagai alat pembantu, ya. Alat pembantu. Lengkap berarti Pak ya. Ya, jadi ketika datang ke tempat ru'yah itu tidak kawur, satu, tidak bingung. Jadi sudah terfokus. Hilal itu akan muncul di sebelah mana? Ya, itu ketinggiannya berapa? Karena apa? Ya sudah punya alatnya. Perhitungannya seperti tadi. Jadi terfokus tujuan pandangan mata tuh gitu ya. Berbeda kalau misalnya tidak dipersiapkan terlebih dahulu gitu ya. Tadi ya lirik kanan lirik kiri gitu. Akhirnya nanti nyari jodoh malah. Kalau untuk menentukan awal Ramadan nih Pak, minimal hilal itu berada pada ketinggian berapa? Bisa Oke. ditentukan itu awal Ramadan. Oke. Di Indonesia berdasarkan kesepakatan Mabims ya namanya itu. Iya. Mabims itu kumpulan dari beberapa negara gitu ya. Malaysia, ada Singapura, ada Indonesia, kemudian saya lupa ya. Brunei Darussalam gitu ya. Itu banyak. Itu bersepakat gitu ya, bersepakat bahwasanya minimal ketinggian hilal berdasarkan hisab kontemporer ya. Karena hisab ini banyak juga metodenya, ada yang hanya perkiraan saja takribi gitu ya. Makanya disebutkan berdasarkan hisab kontemporer ketinggian hilalnya itu minimal 2 derajat. 2 derajat. 2 derajat. Kemudian umur hilalnya ini sudah 8 jam. Dihitungnya dari mana umur hilal? Dihitung dari mulai pertama kali bulan dan matahari berijtima gitu ya. Itu dihitungnya seperti itu. Umurnya 8 jam. Kemudian elongasinya jarak pandang itu antara ini itu 3 derajat. Jadi yang sering digaris bawahi atau yang menjadi garis besar itu di masyarakat pada umumnya itu ketinggian hilalnya itu 2 derajat. Kalau sudah 2 derajat sampai sekarang kalau ketinggian hilal sudah di atas 2 derajat untuk menentukan awal Ramadan, Syawal ataupun Zulhijjah, insya Allah tidak akan terjadi perbedaan di masyarakat. Gitu ya. Muhammadiyah pasti sama. Nahdlatul Ulama pasti sama dengan pemerintah. Insya Allah. NU juga gitu, NU Nahdlatul Ulama yang walaupun tidak langsung serta-merta menentukan dari jauh-jauh hari gitu ya. Karena NU ini ta'abbudi harus Ru'yatul Hilal gitu ya. Jadi tidak bisa serta-merta. Sampai sekarang ini ketika ketinggian hilalnya sudah di atas 2 derajat gitu ya. Insya Allah karena lokasi ru'yatnya itu banyak se-Indonesia itu. Jadi insya Allah seringnya itu terjadi orang yang bersaksi melihat hilal gitu ya. Gitu. Alhamdulillah jadi sampai tahun ini itu insya Allah Ramadan yang akan datang juga tidak akan terjadi perbedaan yang meresahkan masyarakat gitu ya untuk mengawali satu Ramadan gitu ya. Seperti itu. Jadi memang perlu kita pahami ya tentang teori-teori atau ketinggian minimal hilal yang ada di Indonesia. Gitu. Ada satu titipan pertanyaan Pak dari sahabat literasi yang menonton acara ini live. Apa sih urgensi ilmu falak itu untuk mahasiswa di kalangan mahasiswa? Oh iya. Jadi urgensinya apa gitu ya? Saya pendidikan agama Islam kok harus belajar ilmu falak. Iya. Saya pendidikan bahasa Arab kok harus belajar ilmu falak gitu ya dan lain sebagainya jurusan gitu ya. Saya pun luar biasa ini ya ke kampus Institut Agama Islam Cirebon, saya apresiasi luar biasa. Kenapa? Saya kaget kok ada di PAI mata kuliah ilmu falak. Kok ada di PGMI mata kuliah ilmu falak? PBA juga ada Pak ilmu falak. PBA juga ada ilmu falak gitu ya. Bukan hanya di syariah saja gitu ya yang mempelajari ilmu falak, tapi kok sampai seluruh mahasiswa di YIC ini wajib
mengampu mata kuliah ilmu falak gitu ya. Ini luar biasa. Urgensinya sebetulnya untuk apa? Urgensinya pertama, yang namanya manusia itu terbatas dengan umur gitu ya. Terbatas dengan umur. Ketika seseorang meninggal, maka semua ilmu yang ia kuasai hilang gitu ya. Misalkan nih orang ahli ilmu falak, bukan saya bukan ahli ilmu falak gitu ya, hanya bisa aja ngomong tentang ilmu falak gitu ya. Misalkan seseorang ahli ilmu falak ini meninggal, ya sudah tenggelam, hilang dengan ilmunya gitu ya. Tapi lain cerita ketika orang ahli ilmu falak sebelum ia meninggal sudah ditransferkan dulu ilmunya gitu ya. Kemana? Ya ke siapa aja, bisa ke santri ataupun masuk ke dunia pendidikan. Karena kalau ya seperti awal gitu ya, mindset ilmu falak itu orang sudah menolak terlebih duluan gitu ya, karena susah gitu ya. Tapi kalau diwajibkan seperti mahasiswa, suka gak suka tahu jurusan GMI harus belajar ilmu falak, itu ternyata kaderisasi atau untuk melanjutkan keilmuan ilmu falak itu ada ya, walaupun tidak 100% bisa orang misalkan hadir satu kelas ada 30 orang semuanya bisa gitu, enggak, tapi setidaknya ada bintik-bintik lah, sedikit orangnya, sedikit banyaknya gitu ya, ada yang bisa memahami, akhirnya kan keilmuan tersebut bisa berlanjut gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ruang lingkup ilmu falak ini semuanya kaitannya dengan ibadah, maka jelas sekali urgensinya gitu ya. Apalagi Institut Agama Islam gitu ya. Ini di masyarakat dipandangnya luar biasa begitu. Mahasiswa Institut Agama Islam, wah udahlah, ini ketika akan membangun masjid undang aja Mas Hanudi nih gitu ya. Ya udahlah, nggak usah ngundang kiai apa siapa gitu ya, Mas Hanudi aja ukurkan arah kiblatnya seperti itu. Minimalnya arah kiblat gitu ya. Nah, bisa ya, pasti seperti itu gitu ya. Jadi karena kaitannya dengan ibadah gitu ya. Nggak bisa misalnya karena ilmu falak ini langka, misalkan wah manggil seseorang ahli ilmu falak untuk mengukurkan arah kiblat saja gitu misalkan gitu, ternyata orangnya sibuk atau gimana gitu ya. Gitu. Makanya perlu juga ada kaderisasi untuk pertama melanjutkan keilmuan, yang kedua untuk juga memenuhi kebutuhan ibadah kita seperti itu. Agar ilmu falak ini nggak semakin punah ya Pak? Ya, nggak punah gitu, kita perlu lestarikan bersama-sama begitu. Nah, balik lagi ke Rukyatul Hilal, bisa dicontohkan Pak bagaimana cara menentukan awal Ramadan menggunakan Rukyatul Hilal? Oke. Jadi Ru'yatul Hilal ini ya, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama, karena konsisten dengan Ru'yatul Hilal, ini perlu dipahami juga begini. Jadi Nahdlatul Ulama ini, kebetulan tesis saya membahas tentang Ru'yatul Hilal atau penentuan tentang awal bulan Qamariyah gitu ya. Jadi Nahdlatul Ulama ini dalam menentukan awal bulan Qamariyah itu dari dulu sampai sekarang konsisten dengan Ru'yatul Hilal. Karena konsisten, bukan hanya saja ketika menentukan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah saja orang NU melaksanakan ru'yah. Ini perlu diketahui oleh masyarakat ya gitu ya. Pak. Jadi sekali lagi, orang NU itu bukan hanya saja ketika menentukan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah saja melaksanakan ru'yatul hilal. Tapi 12 bulan ya. Jadi mulai dari Muharram sampai ke Zulhijjah itu selalu melaksanakan Ru'yatul Hilal. Setiap bulan berarti Pak? Setiap bulan dilaksanakan. Baik ketinggian hilalnya berdasarkan perhitungan itu sudah di atas ufuk, ataupun masih di bawah ufuk. Kalau di bawah ufuk itu Ru'yatul Hilalnya biasanya 2 kali gitu ya. Tanggal 29-nya ru'yah, kemudian tanggal 30-nya juga ru'yah. Untuk apa tanggal 30-nya ru'yah? Membiasakan diri gitu ya, membiasakan diri serta mengkaji keilmuan gitu ya. Jadi sudah terbiasa di sini dalam menentukan awal bulan Qamariyah dengan Ru'yatul Hilal. Karena sudah terbiasa gitu ya, maka ketika kita sekarang dihadapkan dengan 1 Ramadan, kapan 1 Ramadan sebetulnya gitu ya, kalaupun di masyarakat sudah beredar gitu ya, itu kita menunggu hasil Ru'yatul Hilal di lapangan serta sidang isbat pemerintah gitu ya. Nah, dari situ dalam prosesi Ru'yatul Hilal ini orang-orang ketika melaksanakan Ru'yatul Hilal itu dengan berbagai alat gitu ya, dan kesiapan dari rumahnya itu datang ke lokasi ru'yah yang sudah diuji ya. Tidak sembarangan kata saya juga tadi tempat ru'yahnya gitu ya, harus yang ideal gitu ya, minimalnya ideal gitu ya.
Nah, ketika datang ke tempat ru'yah ini, mereka semua sudah ada pemandunya. Jadi satu moderator bahasanya gitu, satu moderator menginstruksikan kepada masyarakat yang hadir di situ, kan tidak semuanya ahli falak. Ada juga yang pengen ikutan atau penasaran ru'yatul hilal itu seperti apa. Jadi ada pemandunya gitu ya, pemandunya atau moderator. Diarahkan juga, nanti kita fokus ru'yahnya ke sebelah situ ya. Ada banyak alat, ada yang alatnya itu namanya gawang lokasi ya. Gawang lokasi itu alat klasik gitu ya, tapi mempermudah orang ketika untuk melaksanakan ru'yatul hilal. Jadi cukup kita fokus pandangan mata itu di ruang yang ada sudah ditentukan oleh gawang lokasi gitu ya. Jadi pandangannya terfokus gitu ya. Walaupun di sebelah kanan ada wanita cantik, enggak gitu ya. Gitu ya. Jadi fokus aja ke situ gitu ya. Jangan sampai terlewat ya, Pak. Jangan sampai terkecoh dengan kanan kiri atau di lain sebagainya. Ya sudah fokus di situ gitu ya. Nanti siapapun yang menyaksikan, siapapun yang bisa melihat hilal, maka langsung bersaksi gitu ya. Langsung bersaksi. Di situ juga dihadirkan pengadilan agama gitu ya. Langsung di tempat supaya itu apa? Disumpah ya. Ketika seseorang sudah bersaksi, saya melihat hilal gitu ya, maka nanti dilaksanakan sidang penyumpahan gitu ya, pengadilan agama. Kebetulan saya pernah mengikuti ru'yatul hilal di Condro Depok, Jawa Timur. Pada saat itu untuk menentukan Ramadan tahunnya saya lupa gitu ya. Kalau nggak salah tahun Masehinya 2016 gitu ya, tapi tahun Hijriahnya saya lupa. Itu di sana saya menyaksikan hilalnya itu menggunakan teleskop ya, bisa melihat hilal menggunakan teleskop. Tetapi ada juga yang dengan mata telanjang. Kok bisa langsung? Ya secara langsung. Kok bisa hilal yang begitu jauh bisa dilihat oleh mata telanjang? Luar biasa ya, karena sudah terbiasa setiap bulan terlatih betul. Tiap bulan melakukan ru'yatul hilal gitu ya, sudah terbiasa gitu ya. Beda sama kita seringnya main game nih. Suruh ru'yatul hilal, wah ini kelihatan di atas jelas itu ya. Itu harus ini belajar kalau kata guru saya itu, orang yang tak terbiasa ru'yatul hilal ketika akan melakukan proses ru'yatul hilal, setidaknya pejamkan mata dulu lah 15 menit gitu ya. Merem aja dulu gitu ya, merem aja dulu 15 menit. Biarkan hilang dulu ini bekas tadi main game dulu gitu ya, hilang dulu dari pandangan gitu ya. Dan biar gak ngawang-ngawang gitu ya. Seperti itu. Karena sudah terbiasa bisa melihat secara langsung mata telanjang gitu ya. Akhirnya ketika matahari terbenam, beliau langsung bersaksi, saya melihat hilal. Allahu Akbar, takbir gitu ya, dengan takbir langsung melihat hilal. Setelah beres semua sampai dinyatakan tidak ada lagi yang bisa melihat hilal, dinyatakan hilal sudah terbenam gitu ya, ikut terbenam, maka dilaksanakanlah prosesi persumpahan gitu ya, disumpah gitu ya oleh pengadilan. Nah, hasil dari kesaksian dan sumpah tersebut dikirimkanlah ke pusat, ke sidang isbat. Nah, di sidang isbat itu menjadi bahan dasar menentukan kapan satu Ramadan. Karena berhasil hilal terlihat, maka malam ini sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Masyarakat muslim di Indonesia bisa melaksanakan sholat tarawih dan lain sebagainya. Besok sudah mulai puasa. Kalau berhasil, ada yang bersaksi. Tapi lain cerita, misalkan ternyata seluruh Indonesia tidak ada yang berhasil, maka di sidang isbat nanti kesimpulannya karena tidak ada yang berhasil melihat hilal, maka tanggal bulan Sya'ban diistiqmalkan. Artinya mulai tarawihnya malam depan gitu. Besoknya seperti itu gitu. Nah, sebelum break nih Pak, kalau misalkan andai kata di seluruh Indonesia melaksanakan ru'yatul hilal, ada yang melihat, ada yang tidak. Betul. Misalkan di bagian barat melihat hilal, Betul. bagian timur tidak karena kayak terhalang cuaca dan sebagainya. Betul. Nah, itu presentasinya berapa? Misalkan presentasi dari yang melihat dan tidaknya itu bisa ditentukannya oleh awal bulan suci Ramadan. Tapi jangan dijawab dulu Pak. Oh iya, siap. Buat sahabat semua, untuk selanjutnya kita akan mencari tahu presentasinya berapa sih untuk bisa menentukan awal bulan suci Ramadan itu, karena kan bisa saja ada yang melihat hilal, ada juga yang tidak melihat hilal. Karena itu tetap pantengin terus channel kami, jangan kemana-mana, stay tune with us ya. Oke, karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di podcast Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon. Salam literasi, ciptakan sejarahmu dengan tulisanmu. Terima kasih.